guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap hari aku update untuk pesan semesta. Hari ini hari Sabtu tanggal 5 April 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau bahkan nggak sama sekali. So kalau nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku atau langsung ke WhatsApp. Link Instagram dan nomor WhatsApp ada di deskripsi. Oke, kita langsung aja. Aku hari ini ingin menyampaikan terapi healing, angel terapi healing. Ya, pesannya adalah release. Work with Archangel Michael to let go of what no longer serve you or your purpose. Melepaskan. Bekerjalah dengan malaikat tertinggi Michael untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayanimu atau tujuanmu. Malaikat tertinggi Michael mengirimkan pesan ini kepadamu sebagai tanggapan atas pertanyaanmu tentang tujuan hidup ilahimu. Mungkin kamu memiliki ide tentang apa itu, tetapi merasa terintimidasi untuk melangkah maju. Atau mungkin kamu merasa terhalang sehubungan dengan pemahaman misi hidupmu. Kekhawatiran ini telah memicu bantuan Malaikat Agung Michael dan pesan yang ia sampaikan kepadamu melalui kartu ini. Dirimu yang lebih tinggi sepenuhnya menyadari misi ilahimu dan siap untuk melangkah maju di jalan itu. Dirimu yang lebih tinggi juga terhubung dengan aliran dukungan universal yang tersedia bagimu dan tujuanmu. Untuk mencapai keadaan alamimu, malaikat tertinggi Michael akan membantumu melepaskan apapun yang mungkin menghalangimu, seperti masalah atau aktivitas yang didasarkan pada ego. Langkah tindakan yang bisa kamu lakukan: keluarkan 2 lembar kertas atau lebih dan sebuah pena. Atau jika diinginkan, kamu dapat melakukan proses ini di komputer dengan membuka dokumen pengolah kata kosong. Bernafaslah dalam-dalam dan rilekskan otot-ototmu. Kemudian di bagian atas halaman tertulislah: Malaikat tertinggi Michael, apa yang perlu saya lepaskan agar sepenuhnya berada di jalan dan tujuan saya. Catatlah semua yang terlintas dalam pikiran, termasuk pikiran, perasaan, penglihatan, atau kata-katamu. Pena itu bahkan mungkin tampak menulis sendiri, yang aman dan normal saat terhubung dengan energi kasih sayang Malaikat Michael. Catatlah semua yang kamu terima, bahkan jika kamu tidak memahami arti dan maksudnya, catat aja. Kemudian ambil kertas ya, atau cetak kertas dari komputermu, di print ya berarti, dan hancurkan dengan cara membakarnya, merendamnya dalam air atau menguburnya sambil mengatakan atau menyatakan, saya sekarang sepenuhnya melepaskan apapun yang tidak untuk kebaikan tertinggi saya. Jadi itu salah satu cara untuk healing ya, ketika ada sesuatu hal yang menyesakkan ya, ketika ada unek-unek, ada kekhawatiran, ada perasaan galau segala macam, kamu boleh tulis aja dan tunjukkan kepada Malaikat Agung Michael ya, minta bantuan untuk melepaskan segala hal tersebut. Kemudian kamu bisa bakar ya, bakar atau rendam di air atau kamu kubur gitu. Mungkin kalau untuk lebih simpel, bakar ya, itu untuk membantu melepaskan segala apa yang ada menyesakkan dadamu, unek-unekmu, galaumu, overthinkingmu, segala hal ya.
Itu bisa menjadi cara healing. Oke, next. Hari ini aku ya tiba-tiba kayak ada yang nuntun aja aku ngambil kartu ini ya, pesan numerologi, pesan angka. Ya. Pesan dari angka 64, 64 tentang apa? Corn. Oke. Kita lihat apa yang ada dalam pesan angka 64 ini. Corn itu jagung ya. Dalam arti positif, simbol jagung umumnya dikaitkan dengan kelimpahan, termasuk kesuksesan finansial. Mimpi tentang jagung seringkali berarti kamu akan meraih kesuksesan yang akan mendatangkan peluang finansial. Dalam arti negatif, jagung dalam mimpi dapat berarti kurangnya perhatianmu terhadap pemborosan uang hasil dari jerih payahmu. Ini adalah peringatan tentang perlunya mengambil tindakan, yaitu jagalah uangmu, jangan boros atau ceroboh dalam menggunakannya. Dengan kamu menemukan kartu ini, berarti kamu memiliki keuntungan besar dalam menghasilkan uang. Dan ada kemungkinan hal ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan gaya hidup yang nyaman. Jika ini keinginanmu, upayakan dengan energi positif. Mungkin ada waktu karma yang melekat pada kartu ini, yang mana jika terjadi kegagalan atau kekecewaan yang mengakibatkan kerugian uang, kamu mungkin diberi kesempatan untuk memulai lagi setelah mempelajari pelajaran yang baik atau mengambil pelajaran dari pengalaman yang udah terjadi ya. Untuk menawarkan bantuan saat dibutuhkan, kenakan warna api atau kuning keemasan sebagai alternatif. Cobalah kenakan warna biru, hijau, atau ungu muda. Ini menarik energi kelimpahan, kesuksesan, terutama kelimpahan finansial. Oke, lanjut. Aku mau menyampaikan pesan dari para peri buat kamu hari ini. Ya, pesannya adalah wisdom. Have you ever been taught that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fiery wisdom to help you with a challenge. Kebijaksanaan. Pernahkah kamu diberitahu bahwa kamu lebih bijak dari usiamu? Sekaranglah saatnya untuk memanggil kebijaksanaan dalam batinmu untuk membantumu menghadapi tantangan. Oke, jadi ya namanya kehidupan ya, tidak selalu sempurna, terkadang tidak selalu sesuai dengan harapan, kadang ada aja masalah yang muncul, hambatan, rintangan ya, kadang hal-hal ringan pun ya, seperti segala ada yang mesti tertunda gitu, ada aja yang bikin jengkel, itu kan ada aja ya. Nah saat ini panggillah sisi batin kebijaksanaanmu ya, untuk membantu kamu bisa lebih bijaksana dalam menghadapi segala tantangan ya dalam hidup, terutama di hari ini gitu ya. Kamu afirmasikan aja gitu ya, meminta supaya sisi kebijaksanaanku muncul, supaya aku bisa menghadapi segala tantangan hari ini dengan bijaksana. Nah seperti itu ya. Kadang-kadang kita berpikir kayak mungkin orang juga berpendapat, masa sih Kak kita afirmasi itu beneran terjadi gitu. Nah kalian pasti sering mendengar ya bahwa ucapan adalah doa. Ya sudah itu, makanya kita harus selalu berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan
apa yang kita batin gitu. Nah, makanya ya kita doakan juga, kita ucapkan ya, walaupun kadang-kadang juga dalam hati. Nah, itulah ya, membantu untuk memunculkan sisi kebijaksanaanmu. Jadi dalam menghadapi situasi ini bisa sabar, bisa menghadapinya dengan tenang, tidak perlu tantrum, tidak perlu terlalu meratap, bersedih. Bahkan ketika ada tantangan ya, halangan atau hambatan, kamu bisa berpikir dengan jernih. Kalau kita bisa bijak, kita berpikir dengan jernih, solusi itu pasti ada ya. So sebenarnya solusi itu ada, terkadang ketutup karena apa? Kita panik, karena kita marah, karena kita tantrum, karena kita sibuk menyalahkan orang lain, sibuk kenapa ini mesti terjadi, padahal yang seharusnya kita lakukan bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Oke, kita lanjut bagaimana energi hari ini. Nine of Wands, membuat jarak atau batasan. Ketika dalam situasi tertentu kamu merasa tidak nyaman ya, kamu akan membuat jarak atau batasan. Atau ketika kamu ingin mengambil sebuah tindakan atau mengambil sebuah keputusan, kamu lebih cenderung untuk berhati-hati, wait and see, melihat dulu situasinya, bahkan mungkin kamu observasi dulu ya. Jadi tidak buru-buru untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan, karena kamu akan berpikir bagaimana untung ruginya, bagaimana apa yang resiko, yang konsekuensi dan resikonya gitu loh. Nah, aku rasa juga kamu lagi membuat batasan ya terhadap seseorang atau terhadap satu circle atau lingkungan gitu. Oke, kita lanjut lagi. The Moonlit Spell. The Moon ini adalah energi zodiak Pisces ya, Pisces. Hari ini mungkin kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Pisces, atau ini memang zodiak kamu ya. Nah, ini jadi sinkron dengan pesan rilis, di mana beberapa dari kalian hari ini ada yang terlalu khawatir, terlalu overthinking atas sesuatu hal yang belum tentu terjadi ya, yang bahkan mungkin nggak akan terjadi juga gitu, tapi kamu terlalu overthinking, memikirkan hubungan ke depan ya, masa depanmu, kemudian keuangan, mungkin karir, pekerjaanmu, mungkin kesehatanmu, overthinking tentang anak, orang tua, nah pasangan. Nah, ini ya, kamu bisa bantu untuk melepaskannya ya dengan cara terapi healing tadi ya, supaya overthinkingmu bisa lepas gitu. Kemudian juga, nah ini juga sinkron dengan pesan numerologi dari angka 64 ya, tadi tentang mimpi ya, mimpi jagung ya, mungkin kamu bermimpi di ladang jagung, memanen jagung, melihat kebun jagung, atau ya pokoknya berkaitan dengan jagung ya. Tadi kan sudah dijelaskan ada sisi positif dan negatifnya. Nah, ini ya dari energi The Moon, beberapa dari kalian hari ini bisa jadi akan mendapatkan firasat dari mimpi. Nah, biasanya aku suka ini ya, beberapa mimpi, tafsir mimpi ada yang aku mengerti ya, sesuai dengan ini apa namanya, orang Jawa tuh kan ya, beberapa mimpi memang mengandung firasat, tapi biasanya kalau aku nggak tahu, aku suka nanya ke orang tua atau sesepuh, atau kalau nggak gitu googling. Nah, mungkin kalian bisa ya. Tapi biasanya mimpi yang mengandung firasat itu ketika kita tidurnya di jam tidur malam. Jadi bukan waktu boci ya, bukan waktu bobok siang ya. Jadi ya di jam malam, di atas jam 9, di atas jam 10, sebelum
subuh. Nah, itu biasanya mimpi yang mengandung firasat. Nah, kemudian juga hati-hati jangan sampai kamu tersulut emosi sehingga kamu mesti berdebat atau beradu argumen dengan seseorang. Nah, ini juga sinkron dengan pesan wisdom. Kita menghadapi argumen, perdebatan itu juga challenge ya, tantangan, menguji kesabaran kita, kebijaksanaan kita, ketenangan kita. Nah, itu ya perlu kamu afirmasi ya, minta bantuan kepada semesta untuk menumbuhkan sisi kebijaksanaanmu. Sehingga ketika dihadapkan pada situasi mungkin seseorang yang tantrum, lagi baper, lagi tersinggung, salah paham, kamu tidak perlu untuk terbawa arusnya mereka untuk jadi adu argumen atau berdebat ya. Sayang banget, sayang dengan energi kamu, jaga energi kamu. Nah, ini mungkin juga jadi relate dengan pesan Nine of Wands ya, dimana kita benar-benar menjaga dari suatu atau situasi yang toksik, atau menjaga energi kita supaya nggak mudah kebawa arus pertengkaran terutama ya. Oke. The Lone Fairy ini sama seperti The Hermit. So, mungkin hari ini kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Virgo. Wow, ini relate nih sama aku ya. Karena hari ini aku mau halal bihalal sama bestiku yang berzodiak Virgo, dan Pisces ini zodiak pasanganku, adikku. Wah, relate nih sama aku ya. Dan dari energi The Hermit ini ya, beberapa dari kalian hari ini benar-benar mau fokus dengan visi misi dan tujuanmu. Makanya ini juga sinkron dengan pesan rilis ya, dimana jika ada sesuatu hal itu yang tidak mensupport, tidak mendukung tujuan hidupmu ya, your purpose, kamu lepaskan gitu ya. Makanya di sini juga dari Nine of Wands kamu membuat batasan. Kemudian beberapa dari kalian hari ini ingin momen benar-benar sendiri gitu ya, menarik diri, mencari ketenangan untuk introspeksi, evaluasi, refleksi diri, kemudian juga untuk ya mungkin menata hati lagi, merencanakan masa depan ya, intinya fokus gitu, intinya fokus ya. Namun beberapa juga hari ini terhubung dengan ya seperti guru spiritual, paranormal mungkin, atau sesepuh gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, Six of Cups. Oke, aku baru dapat intuisi ya, karena di sini ada The Moon sama The Hermit ya. Jaga energi kamu, karena ada beberapa ya, nggak semua ya, kemungkinan ada mendapatkan kiriman energi negatif ya, entah itu melalui magic, melalui orang pintar gitu ya, aduh apapun lah ya istilahnya ya, atau melalui mantra-mantra gitu ya. Jadi jaga energi kamu, misalkan mau keluar rumah baca doa, terus mungkin juga berhati-hati dengan orang asing ya, jangan sampai kamu kena gendam gitu, atau ketika berkenalan dengan orang baru jangan langsung mudah percaya ya, ada yang ingin membawa, memberikan atau mengirimkan energi negatif bahkan dari jarak jauh gitu. Nah, kuncinya supaya energi negatif itu tidak mudah masuk ke kita ya, mesti happy, mesti bahagia, positive thinking, dan kamu harus sehat. Karena biasanya energi negatif itu akan lebih mudah masuk ketika kita kosong, ketika kita galau, ketika kita sedih, ketika kita lagi nggak fit ya gitu. Jadi mesti happy, mesti
ceria ya, tentu saja memagari, memprotek diri dengan doa pasti ya, dan selalu percaya bahwa segala hal yang niat buruk itu kita harus yakini nggak akan bisa nggak akan bisa tercapai gitu loh. Oke, nggak semua ya, beberapa aja, karena kok ini berdampingan gitu loh ya. The moonlight spell ini kan mantra ya, dan the hermit ini bisa seorang paranormal atau dukun gitu. Wah, aku kok jadi merinding. Oke, ini buat kewaspadaan aja ya, jangan dibawa baper. Nggak semua ya. Kemudian di sini ada Six of Cups. Ada di mana kamu hari ini bernostalgia ya, bisa pergi ke tempat-tempat yang dulu pernah kamu datengin, atau kamu ketemu sahabat lama, ketemu saudara kerabat yang udah lama nggak ketemu ya, bernostalgia, cerita-cerita tentang masa lalu. Atau di sini juga bisa di mana orang dari masa lalu kembali muncul dalam hidupmu. Bisa memang dia menghubungi, nyariin kamu, bisa mungkin tiba-tiba dia nge-like postingan kamu padahal udah lama lose kontak, atau ini juga bisa mantan gitu ya, bisa mungkin secara nggak sengaja gitu, karena masih sama-sama libur pulang ke kampung halaman gitu ya, terus kalian nggak sengaja ketemu, bisa ya. Dan ini pun juga bisa tentang orang dari masa lalu yang ingin balikan sama kamu, mantan pengen balikan, atau ketika kamu berkonflik dengan seseorang ya, di sini ada energi rekonsiliasi yang artinya kalian berbaikan lagi. Oke, yang terakhir. Oke, Four of Crowns, Four of Swords. Ini sinkron dengan energi ini, the hermit sama the moon ya. Terkonfirmasi lagi, hati-hati dengan energi negatif yang dikirimkan ke kamu. Ini juga dimana beberapa dari kalian memang hari ini lagi butuh ketenangan ya, lagi nggak pingin situasi hiruk pikuk, nggak pingin di keramaian, lagi butuh ketenangan. Beberapa ada yang fokus bermeditasi, belajar tentang spiritual, butuh ketenangan gitu ya, fokus kembali ke diri sendiri dan melepaskan segala permasalahan dan beban hidup. Kurasa hari ini tuh, nah ini juga dari Nine of Wands kan, menjaga jarak atau membuat batasan ya. Intinya hari ini menarik diri, berkontemplasi untuk fokus kembali ke diri sendiri, mencari ketenangan ya. Dan ya selain itu memang ada energi negatif yang mungkin dikirimkan ya. Oke, nah ini juga bisa menjadi rilis, ini menjadi healingnya kamu ya, dimana rasa kekhawatiranmu, mungkin kamu merasa memang ya ada yang mengirimkan energi negatif ke kamu. Tulis aja di secari kertas tadi ya, minta bantuan kepada para malaikat untuk melindungi kamu, terus bakar kertas itu, atau itu tadi ya, rendam di air atau pendam gitu ya di tanah. Oke, yang terakhir, vibrasimu hari ini. Vibrasimu hari ini. Tuh ya, I am surrounded by angels. Aku dikelilingi oleh para malaikat. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan apapun. Oke, kita memang perlu berhati-hati ya, perlu waspada. Nah, untuk itu makanya kita memprotek diri, melindungi diri kita ya, supaya energi negatif yang dikirimkan itu tidak bisa masuk ya.
Saya dikelilingi oleh para malaikat. Saat kamu menemukan pesan ini, para malaikat sedang mendekatimu melalui tindakan, pilihan, dan layananmu. Kamu telah meningkatkan getaranmu dan menciptakan energi yang bersifat magnetis bagi mereka. Bersikaplah terbuka terhadap tanda-tanda dan sinkronitas yang menegaskan bahwa kamu berada dalam kehadiran mereka yang dipenuhi cahaya. Pada akhirnya, para malaikat memantulkan kembali cahaya batin kita kepada kita. Mereka memandang kita melalui mata cinta tanpa syarat, melihat potensi kita yang paling murni dan menyediakan ruang bagi kita untuk menjadi yang paling cemerlang. Ketika malaikat berada di dekatmu, berkat tidak dapat dihindari. Jadi kamu mungkin mengalami aliran kelimpahan yang dalam saat ini. Raihlah yang tinggi karena malaikat sedang membuka pintu menuju kesempatan. Jalan yang kamu lalui selaras dengan kebaikan tertinggi dan malaikat ada di sini untuk memegangmu saat kamu berjalan dalam cahaya. Vibrasimu hari ini, malaikat sedang membimbing saya. Bisa kamu ucapkan juga sebagai afirmasi. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Dan buat kalian yang mengirimkan super thanks, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan jika kalian ingin membeli atau mendapatkan kartu seperti yang aku pakai di video ini, kalian bisa cek aja di produk yang aku sematkan. Oke, thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. See you. Bye-bye.